Sebuah monumen berdiri kokoh di jantung kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Monumen ini diberi nama Monumen Masamba Fair. Monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa penyerangan terhadap militer Belanda di Masamba pada tanggal 29 Oktober 1949. Pemerintah memberi kata Fair dalam arti murni sejarah sebagai sebuah bentuk apresiasi buat kegagahan dan keberanian pemuda Masamba dalam menentang segala bentuk penindasan. Penempatan lokasi monumen ini tidak berdasarkan di mana kejadian perlawanan itu terjadi, seperti halnya pendirian monumen-monumen lain, karena di lokasi ini merupakan jalur simpang perhubungan darat sehingga mudah untuk mencapai lokasinya. Monumen Masamba Fair juga sebagai ikon kota dan sebagai daya tarik kota Masamba. Banyak pengunjung dari dalam dan luar kota Masamba yang datang berkunjung atau mengambil gambar diri bersama monumen Masamba Fair untuk diabadikan. Salah satu pemuda bernama Lesanyi tewas tertembak dalam pertempuran melawan Belanda. Untuk mengenang jasa Lesanyi, dirinya diabadikan dalam sebuah patung yang menjadi sosok tokoh yang ada pada monumen ini. Patung laki-laki yang memegang badik di tangan kanan dan memegang senjata api di tangan kirinya. Sementara itu, lukisan yang terdapat di dinding menggambarkan sejarah dari peristiwa Masamba Fair. Pelaksanaan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, tujuannya untuk penyerahan kedaulatan Indonesia, tetapi Belanda hanya ingin menyerahkan sebagian wilayah Republik Indonesia, sedangkan negara Indonesia Timur masih ingin dikuasai dengan alasan tidak ada penolakan terhadap keberadaan Nika Belanda di wilayah itu. Sehingga pada saat itu konferensi meja bundar nyaris deadlock. Selawati Daud adalah perempuan Indonesia pertama menjabat wali kota Makassar. Beliau diberi mandat karena pada saat itu ia berada di Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Wanita agar melakukan pergolakan bersenjata melawan Nika di Sulawesi Selatan. Nah, itulah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Masamba Fair. Karena gagal melakukan aksi di Palopo, maka Selawati Daud bersama Hasan Kalalu berangkat ke Masamba dan dikumpulkanlah sejumlah tokoh perjuangan. Mereka merencanakan strategi aksi penyerangan. Selepas maghrib pada tanggal 29 Oktober 1949, Bakri Nantang bersama Kasim Kasmat menyerang tangsi Belanda dan masuk merampas senjata polisi Belanda yang ada di gudang persenjataan. Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran jaringan telepon serta pembongkaran kas nikah. Bermodalkan senjata rampasan, perang pun berkecamuk, dan rencana aksi berikutnya adalah penyerbuan rumah tahanan Masamba guna membebaskan pejuang kemerdekaan kurang lebih 40 orang. Usai melepas tahanan politik, lalu bergerilya melanjutkan perjuangan dengan membagi dua pasukan, satu dipimpin Kasim Kasmat dan satu dipimpin Andi Atas. Ketika tengah bergerilya, perang dengan Belanda pecah di Rompu, yaitu di desa di Kecamatan Masamba. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada negara Indonesia.